Oke, kita langsung aja menuju kepada Pak Ridwan dan Mbak Fira. Silakan, Pak Ridwan dan Mbak Fira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Mbak Fira. Jadi Mbak Fira. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah baik. Ustaz gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Ridwan dengan Mbak Fira. Gimana ini kabarnya Mbak Fira ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke sahabat, jadi dua orang sudah berada di depan saya. Saya sudah memenuhi permintaan netizen untuk membuktikan di antara Mbak Fira dan Pak Ridwan. Jadi begini Mbak Fira, saya ingin bertanya kepada Mbak Fira dulu. Apakah Mbak Fira benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha atau hanya tobat-tobat sampel? Saya tuh memang benar-benar bertobat, Bos. Benar-benar sudah bertobat. Oke. Lalu saya mau bertanya sama Pak Ridwan. Bagaimana kondisi Pak Ridwan pasca kemarin terakhir kali ketika Mbak Maya, istri pertamanya Pak Ridwan itu ingin pergi dari kehidupan Pak Ridwan? Apakah sekarang statusnya istrinya Pak Ridwan, Mbak Maya sudah diceraikan atau masih tetap dipertahankan? Ya sejujurnya sih kalau hati nurani sih pengen saya pertahankan, Ustaz. Jadi mungkin ya apa ya, inginnya hidup kembali rukun seperti sedia kala itu, Ustaz. Betul. Ya. Karena memang semua orang keinginannya keluarganya baik-baik saja. Yes. Tetapi Allah menguji segala sesuatu tidak akan melebihi batas kemampuan. Karena Pak Ridwan sudah berkelimpung harta banyak sehingga ujiannya semakin banyak dan semakin luar biasa ini. Jadi gini Mbak Fira, terutama Mbak Fira dulu ini Pak Ridwan ya, saya minta izin Baik, Ustaz. kepada Mbak Fira selaku istri kedua Bapak Ridwan. Banyak netizen yang mengecap, banyak netizen yang mengklaim bahwasanya Mbak Fira hanyalah taubat sambel atau tobat-tobatan saja. Apa yang Mbak Fira ingin buktikan kepada saya terkhusus dan kepada para netizen sehingga membuktikan Mbak Fira adalah taubat yang benar-benar bertaubat? Ya sesuai permintaan netizen aja, Bos. Oh gitu, siap. Oke sahabat ya, jadi Mbak Fira ini bersedia ingin atau memenuhi permintaan para netizen dimanapun berada, dihipnotis di depannya Pak Ridwan selaku suami Mbak Fira. Kan begitu Pak Ridwan? Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Ridwan kalau nanti saya menghipnotis istri keduanya Pak Ridwan ini? Apa setuju, apa keberatan, apa gimana ini? Kalau dari saya sih setuju aja, Ustaz, untuk meyakinkan bahwa netizen ini memang benar-benar nggak selalu apa ya, selalu menyalahkan Mbak Fira, dan saya pun juga udah ini sih udah percaya sama istri kedua saya ini bahwa emang dia udah benar-benar bertobat, terus kembali ke ya hijrah gitu, berhijrah jalan yang diridhoi Allah kan gitu. Ustaz. Oke Pak Ridwan, jadi mungkin nanti saya juga akan menghipnotis Pak Ridwan juga. Boleh, Ustaz. Karena di sini pemirsa atau netizen ini penasaran. Kenapa Pak Ridwan selaku pemimpin rumah tangga, seorang suami dari kedua istri Mbak Maya dan Mbak Fira, lebih cenderung dan memprioritaskan Mbak Fira? Nah, nanti di sini akan menjadikan suatu bukti kepada netizen apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangganya Bapak Ridwan. Mungkin saya tidak akan pernah panjang ke lebar para sahabat. Kalau sudah para sahabat netizen ini penasaran apa nanti yang berada di benaknya hati paling dalam, hati terdalam daripada Mbak Fira ini, apakah tobat-tobat sambel? Apakah hanya tobat-tobat tomat, tobat-tobat tomat, tobat kumat lah ini.
Intinya gitu sahabat. Mungkin Mbak Fira, di sini saya juga tidak percaya 100% kenapa Mbak Fira itu tobatnya secepat itu. Ada apakah di dalam pikirannya Mbak Fira, atau ada rencana apakah di dalam pikirannya Mbak Fira? Maka kita akan membuktikan di depan suaminya sendiri, Bapak Ridwan. Bapak Ridwan boleh ke sebelah sini. Oke sahabat, Mbak Fira bisa di clip-onnya diselipkan dulu supaya suaranya itu dengar kepada para netizen. Saya boleh pinjam tangannya Mbak Fira, begini Mbak Fira ya. Oke sahabat, saya akan memenuhi permintaannya netizen di depannya suaminya tercinta, yaitu Bapak Ridwan sendiri. Jadi setiap manusia tangannya gini dua, Mbak Fira. Bapak Ridwan juga bisa begitu. Di sini ini adalah angka Arab. Di sini ada angka Arab. Nah, silakan dicek masing-masing. Kiri ya, di kiri. Kiri ya. Tangan kiri ini adalah angka 8 Arab. Di sini adalah angka 1, 81 tangan kiri. Sedangkan tangan kanan ini adalah angka 1, angka 8, 18 dan 81. Ketika di sini digabungkan menjadi 1, ini 99 Asmaul Husna. Ini adalah suatu kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluk, tidak memandang manusia. Terutama manusia diciptakan sebagai khalifatu fil ard, pemimpin di muka bumi ini. Dan di sini ada yang namanya ros. Ini kalau bahasa orang Jawa adalah ros. Ya. Manusia itu yang dicari adalah roso. Roso bahagia. Dari yang tidak bahagia ingin bahagia. Jadi orang yang miskin rasanya sedih, ketika orang kaya bahagia. Belum tentu, karena Pak Ridwan juga diuji macam-macam penyakit ini. Oke, saya perlu tangan kirinya. Kanan apa kiri? Kiri. Kanan. Ini udah terhipnotis Pak sahabat. Mohon izin Pak Ridwan ya. Iya, silakan Ustaz. Mbak Fira. Jadi perhatikan angka Arab yang berada di tangannya Mbak Fira. 8 dan 1. 18. Oke. Mbak Fira perhatikan tangan. Di situ ada angka 1, 8. Semakin Mbak Fira memperhatikan angka 1 dengan 8, Mbak Fira terus fokus. Dan Mbak Fira akan tertidur. Oke para sahabat, jadi kita udah berhasil menghipnotis Mbak Fira di depan suaminya Pak Ridwan. Untuk orang yang saya sentuh, semakin mendengar suara saya, maka semakin nyenyak, semakin nyaman berada di suatu tempat, maka akan semakin rileks, semakin indah yang ditemuinya. Dan untuk orang yang saya sentuh, hanya dengarkan omongan saya, hiraukan semua suara yang di luar suara saya, fokus dengan suara saya. Ketika saya sentuh, semakin dalam, semakin indah, semakin nyenyak, dan semakin santai berada di suatu tempat. Oke, untuk orang yang saya sentuh, kalau Anda paham, silahkan anggukkan kepalanya. Kalau Anda paham dengan bahasa saya, suara saya, silahkan anggukkan kepalanya. Kameraman kelihatan nggak ke sini? Oke para sahabat ya, ini sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya Mbak Fira. Untuk orang yang saya sentuh, apapun yang saya pertanyakan, Anda akan menjawab dengan sejujur-jujurnya dari dalam hati yang paling kecil, dan tidak ada dusta yang akan saya pertanyakan, harus dijawab dengan sejujur-jujurnya.
Kalau Mbak Fira paham, anggukkan kepalanya. Oke, masuk. Namanya siapa? Safira. Safira. Nah, Pak Ridwan depannya agak ke atasin biar suaranya kebalik gitu. Di sini Pak Ridwan. Nah, ininya. Dipegang boleh juga. Nah, pegang aja. Saya ulangi. Hanya dengarkan suara saya, hiraukan suara apapun yang Anda dengar, dan jawab pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya dari dalam hati yang paling dalam tanpa ada dusta. Namanya siapa? Safira. Safira. Oke, Mbak Safira, Anda mempunyai suami sekarang yang bernama siapa? Mas Ridwan. Mas Ridwan. Oke. Jadi sesuai permintaan para netizen ini, Pak Ridwan, saya mohon izin dan mohon silakan supaya ini menjadi bukti kepada para netizen. Yes, sir. Jadi Mbak Safira, yang saya pertanyakan pertama kali adalah Mbak Safira, apakah sudah benar-benar bertobat? Iya Gus, saya emang benar-benar udah bertobat. Apakah tobatnya Mbak Safira atau Mbak Fira ini ada paksaan atau ada sesuatu yang direncanakan, apa murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Murni dari Allah. Murni dari Allah. Apa alasannya Mbak Fira? Apa karena takut? Apa karena di situ melihat sudah banyak dosa? Apa karena di sini sudah ada sesuatu hidupnya ini akan menjadikan suatu malapetaka? Apa karena memang di sini Mbak Fira benar-benar ingin hijrah ke jalan yang Allah ridhoi, dengan ridhonya Allah? Saya di sini emang pengen masih belajar berhijrah Gus. Dan saya benar-benar udah bertobat. Bertobat. Sahabat, ingat, Mbak Safira atau Mbak Fira ini adalah alam bawah sadar tanpa rekayasa, dan Mbak Safira tidak sadar sama sekali di hadapannya Bapak Ridwan. Ini real, tanpa rekayasa, Mbak Safira terhipnotis. Oke, sekali lagi saya bertanya kepada Mbak Safira. Mbak Safira, Anda masih ingat ketika pertama kali datang ke pondok pesantrennya Gus Idris bersama Mbak Maya dan bersama suaminya yang bernama Mas Ridwan, bertemu dengan saya, sahabat-sahabat saya, ingin mengobatkan Mas Ridwan? Masih ingat gak? Masih. Masih ingat. Mas Ridwan pada saat itu sakit 5 bulan setelah menikah dengan Mbak Fira. Jelang 1 bulan, akhirnya Mas Ridwan sakit. Nggih, Siapa yang membuat sakitnya? Suaminya atau yang bernama Mas Ridwan? Saya. Aku siapa? Benar. Real, tanpa rekayasa. Oke. Apa tujuannya Mbak Fira? Karena memang saya ingin menguasai hartanya Mas Ridwan. Pada saat itu. Iya Gus. Tetapi apakah sekarang Mbak Fira benar-benar tidak ada ingin atau kemauan lagi menguasai hartanya Mas Ridwan? Enggak Gus. Enggak. Oke. Itu sudah yang lalu. Yang saya pertanyakan Mbak Fira, setelah 2 minggu selesai berobat ke Gus Idris, di situ Mbak Maya bersama Pak Ridwan, suaminya Mbak Fira, datang ke ponpes atau pondok pesantren Gus Idris, mengatakan sakit pada batang pisang, batang pisangnya. Apakah itu juga dari Mbak Fira juga? Iya. Oke. Jadi dari sini Pak Ridwan, netizen salah paham.
5 bulan yang Pak Ridwan alami itu sakitnya dari dada sampai perut. Ya. Itu yang pertama kali menangani saya bersama sahabat secara di tanah Kang Fajar, Ustadz Farhan. Dengan wewenang Gus Idris ada undangan. Betul itu Pak Ridwan? Betul sekali Ustaz. Betul. Setelah itu sembuh, Bapak Ridwan bersama Mbak Maya datanglah ke pondok Gus Idris, mengatakan sakit batang pisangnya atau alatnya itu 2 minggu. 2 minggu. Berarti bukan 5 bulan. Bukan 5 bulan, 2 minggu Ustaz. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Sahabat, Pak Ridwan sakit sontoloyonya ini 2 minggu setelah pengobatan pertama dari dada sampai perut sembuh. Nah, bukan 5 bulan sahabat. Kita tegaskan bersama Pak Ridwan dan bersama istri keduanya yaitu Mbak Fira. 2 minggu sakit sontoloyonya Pak Ridwan. Oke, yang saya pertanyakan kepada orang yang saya sentuh, Mbak Fira. Mbak Fira sekarang lagi hamil ya? Oke, Ustaz. Iya. Pak Ridwan diam dulu ya, biar Mbak Fira yang menjawab. Mbak Fira sekarang hamil berapa bulan? 3 bulan kurang lebih. 3 bulan kurang lebih. Apakah saya mau bertanyakan, apakah Mbak Fira ada main dengan dukun yang sudah disuruh untuk menyakiti Pak Ridwan? Dalam arti begini Mbak Fira, apakah kandungan yang dikandung Mbak Fira ini ada campur dari dukun yang disuruh? Gak mungkin itu Gus, itu fitnah. Fitnah. Saya tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki lain selain suami saya Gus. Tanpa ada paksaan dan tanpa ada rekayasa. Kita bertanya kepada Mbak Fira, apa buktinya Mbak Fira kalau memang Mbak Fira tidak ada main dan tidak ada bukti yang ditujukan kepada netizen kepada Mbak Fira itu? Saya Gimana? Saya banyak punya uang Gus. Saya sekali saya datang ke dukun saya itu, saya bayar itu 100 juta Gus. Minimal 100 juta. Nggak main-main saya. Saya percaya. Lalu yang terakhir kali ada juga Pak Ridwan selaku suami Mbak Fira. Ketika Pak Ridwan bersama Gus Idris dan bersama tim, yang terakhir kali memergoki Mbak Fira berada di rumahnya dukun dan tidak pulang 2 hari. Betul itu Pak? Oke, benar. Betul. Ustaz. Apakah Mbak Fira itu nginep di rumahnya dukun? Apa hanya waktu itu saja, waktu kepergok? Waktu itu aja kepergok. Tapi tidak 2 hari nginep di rumahnya dukunnya? Tidak. Sahabat, hak, sekali lagi saya katakan, ini hak tanpa rekayasa, tanpa ada suatu kebohongan. Yang menjawab adalah alam bawah sadarnya Mbak Fira yang dalam. Satu poin kita coba pertanyakan, apakah tobatnya Mbak Fira tobat sambal? Ternyata tidak. Kedua, apakah janin di kandungannya Mbak Fira ini ada campur tangan daripada dukun? Tidak. Itu hak anaknya Pak Ridwan. Lalu, apa ada hubungan Mbak Fira dengan Rudi? Tidak sama sekali Gus. Tidak sama sekali. Tetapi kita melihat bahwasanya Rudi ini ingin menguasai Mbak Fira. Berarti yang saya pertanyakan, Mbak Fira berarti tidak ada main sama Pak Rudi? Nggak ada Gus. Hak demi Allah. Demi Allah saya nggak ada. Tidak ada main sama Pak Rudi. Tidak ada. Berarti janin atau kandungan yang dikandung oleh Mbak Fira 3 bulan usianya kurang lebih, itu hak murni adalah anaknya Pak Ridwan. Mohon maaf. Sekali lagi saya ulangi. Berarti janin atau kandungan yang dikandung oleh Mbak Fira kurang lebih 3 bulan usianya itu hak murni anaknya Pak Ridwan. Anaknya Mas Ridwan. Hak demi Allah. Demi Allah ini anaknya Mas Ridwan. Demi Allah. Demi Rasulullah. Demi Rasulullah. Oke. Untuk orang yang satu, sekali lagi
Kalau memang paham, jangan bahasa saya, suara saya, jawab dengan sejujur-jujurnya dalam hati yang paling kecil tanpa ada dusta. Sekali lagi saya tanya, apa anak yang dalam kandungan Mbak Vira 3 bulan usianya kurang lebih itu hak dan murni anaknya Pak Ridwan? Demi Allah, ini anaknya Mas Ridwan. Sumpah demi Allah, anaknya Mas Ridwan ini, Gus. Oke, siap. Sahabat, ini menjadi bukti bahwasanya anak yang dikandung Mbak Vira adalah anaknya Bapak Ridwan. 4 pertanyaan lagi. Oke, Mbak Vira sadar nggak bahwasanya Mbak Vira adalah orang ketiga di dalam rumah tangganya Mas Ridwan dan Mbak Maya sebelum dinikahi? Dan pada saat ini banyak netizen yang mengecam dan mengklaim bahwasanya Mbak Vira adalah pelakor. Apa tanggapan Mbak Vira? Terima nggak dengan bahasa seperti itu? Saya nggak terima. Kenapa Mbak bisa nggak terima? Sedangkan di sini posisi Mbak Vira adalah istri mudanya Pak Ridwan. Ya kan karena dari awal memang udah dapat setuju dari Mbak Maya untuk menikah dengan saya. Iya. Oke, saya tidak akan pernah membahas itu. Sekarang saya akan seandainya begini Mbak Vira, untuk orang yang saya sentuh, seandainya Mbak Vira berada di posisinya Mbak Maya pada saat ini, Mbak Vira sekarang menjadi istri pertama Mas Ridwan yang bernama Mbak Maya. Dan sekarang Mbak Vira berada di depannya Mbak Maya. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Saya jadi Mbak Maya. Posisi sekarang Mbak Vira menjadi Mbak Maya. Dan Mbak Vira berada di depanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Seolah-olah Mbak Vira ini ada di depanmu dan kamu Saya marah karena saya diduakan. Saya akan pukul dia, Vira. Saya akan jambak. Saya akan tampar dia. Ini seandainya nih Mbak Vira ada di depanmu dan kamu menjadi Maya ini, Mbak Maya ini. Coba praktekkan gimana? Kamu memukul, kamu menjambak itu gimana coba? Saya pengen tahu. Brengsek kamu, Vira. Bajingan kamu. Kamu udah merebut suami saya. Berani sekali kamu merebut suami saya. Saya nggak terima. Sampai detik ini saya nggak terima. Kamu berada merebut suami saya. Saya nggak terima. Saya akan pukul kamu, saya akan hajar kamu, Vira. Kamu sudah menyakiti saya, menyakiti hati saya. Mbak Vira sekarang merebut hartanya Mbak Maya dan Pak Ridwan. Apa yang Mbak Maya lakukan? Sekarang posisimu di Mbak Maya. Apa kamu hanya tampar, jambak? Apa akan kamu bunuh? Saya akan bunuh dia. Gak ada yang bisa merebut Mas Ridwan dari saya. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa kamu mendampingi suami dari nol? Iya, jelas itu, Bos. Oke, sekarang lupakan, kembali kepada untuk orang yang saya sentuh. Siapa nama Anda? Vira. Berada normal. Mbak Vira, seandainya di depanmu ada Mbak Maya, jadi seorang istri pertama dari Mas Ridwan yang sudah kamu rebut, yang sudah kamu kuasai seluruh harta dan suaminya Mbak Maya ini. Kamu menjadi orang ketiga. Apa yang kamu akan lakukan kepada Mbak Maya? Mbak Maya sudah marah besar, ingin membunuhmu. Apa yang kamu akan lakukan? Saya akan terus minta maaf, Gus. Minta maaf. Saya akan menyembah dia kalau perlu. Bersujud sama dia biar dia memaafkan saya.
Saya tahu saya salah. Tapi untuk saat ini saya benar-benar udah bertobat. Dan Mbak Maya tidak pernah percaya. Padahal saya benar-benar udah bertobat saat ini, Gus. Bayangkan Mbak Maya berada di depanmu dan kamu silahkan aplikasikan, praktekkan untuk meminta maaf. Bahkan kalau perlu kamu bersujud menyembah kepada Mbak Maya supaya kamu dimaafkan dan bisa menerima kehadiranmu di dalam rumah tangga yang menjadi istri kedua. Mbak Maya, saya benar-benar minta maaf sama Mbak Maya. Saya memang salah, Mbak Maya. Tapi semua ini kan sudah terjadi. Kita semua harus ikhlas, Mbak Maya. Dulu pertama menikah juga dapat restu dari Mbak Maya kan. Saya minta maaf kalau saya salah, Mbak Maya. Tetapi di sini Mbak Maya tidak mau memberikan maaf dan Mbak Maya lebih ingin membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Saya akan tetap minta maaf sama Mbak Maya. Apa yang bakal kamu lakukan sama saya, Mbak Maya, lakukan. Selagi itu membuat kamu puas, Mbak Maya, lakukan. Tapi tolong maafkan saya, Mbak Maya. Saya benar-benar minta maaf. Lalu kamu bersujud di kaki. Saya akan bersujud di kaki kamu, Mbak Maya, supaya kamu benar-benar memaafkan saya. Saya benar-benar minta maaf sama kamu, tapi tolong terima saya, Mbak Maya. Tolong maafkan saya. Sudah, kembali ke posisimu sebagai Vira dan lupakan Mbak Maya. Oke sahabat, ini adalah bukti bahwasanya apa yang saya tanyakan kepada Mbak Vira itu realita, tidak ada rekayasa, real. Yang menjawab adalah hati nurani yang paling dalam, karena pada dasarnya Mbak Vira ini terhipnotis alam bawah sadarnya, sudah tidak bisa berbohong lagi. Jadi di sini saya renyuh, walaupun posisinya Mbak Vira awal itu salah, tidak ada manusia itu yang tidak mempunyai kekhilafan, kesalahan. Mudah-mudahan Mbak Vira ini diberikan hidayah dan bisa berhijrah menjadi lebih baik lagi. Saya tidak akan pernah membela siapapun, tetapi ketika tidak ada suatu yang tidak baik, apalagi ada saudara kita yang berjalan dalam tidak baik menjadi lebih baik, kita akan membantu. Oke, untuk orang yang saya sentuh, apa harapan Mbak Vira ke depan dengan rumah tangganya Mas Ridwan ini? Apakah Mbak Vira ingin memberikan suatu harapan kepada Mbak Maya untuk kembali? Apakah ingin Mas Ridwan menceraikan Mbak Maya ini? Saya ingin keluarga saya utuh seperti dulu. Dan saya juga ingin Mbak Maya bisa kembali. Saya selalu menghargai Mbak Maya di sini. Saya ingin Mbak Maya itu kembali di sini. Jadi, karena saya sadar Mbak Maya memang yang menemani Mas Ridwan dari nol, itu saya sadar. apa Mbak Vira mempunyai masa lalu yang kelam? Saya mempunyai masa lalu yang sangat kelam, Gus. Apakah sebelum Mbak Vira menikah dengan Mas Ridwan sudah pernah menikah dengan orang lain? Iya, Gus, sudah. Mbak Vira ini sudah pernah menikah dengan orang lain sebelum menikah dengan Mas Ridwan. Apakah Mbak Vira sudah mempunyai seorang anak? Iya, Gus. Mungkin para sahabat yang mengetahui adalah Mbak Vira sendiri.
Dan ini bukan wilayah saya untuk menanyakan. Yang saya tanyakan adalah sesuai dengan permintaan netizen, taubatnya Mbak Vira dan anak atau janin yang berada dalam kandungannya Mbak Vira. Mungkin cukup sahabat. Saya kalau melihat ada wanita menangis nggak kuat terus terang, tapi baik saya nggak ada di sini sahabat. Paling nggak bisa saya. Oke, orang yang saya sentuh hanya dengarkan suara saya, hiraukan suara siapapun. Semakin kamu mendengarkan suara saya akan semakin tenang, semakin rileks, semakin santai. Sekali lagi saya tanya, siapa namamu? Vira. Vira. Siapa nama suamimu? Mas Ridwan. Mas Ridwan. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, semakin kamu mendengarkan suara saya, maka kamu akan semakin santai. Dan dalam hitungan 5 kamu akan terbangun dari tidurmu. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa menangis Mbak Vira? Habis ngapain? Habis ngapain? Gak tahu. Nggak tahu sahabat. Nah, ini sahabat. Jadi saya sudah membuktikan dan menepati janji kepada para netizen untuk menghipnotis Mbak Vira, istri kedua daripada Bos Ridwan. Dan di sini pengakuannya sahabat-sahabat bisa menyimpulkan dan sudah membuktikan bahwasanya Mbak Vira itu bertobat, benar-benar bertobat. Dan Pak Ridwan, saya bertanya, apakah Pak Ridwan di sini sebagai suami daripada Mbak Vira ini bahagia ketika mendengar pengakuan daripada Mbak Vira dari yang tidak baik, bahkan pertama kali ingin menguasai hartanya Mas Ridwan untuk menyingkirkan Mas Ridwan, tapi pada perjalanan ke sini Allah memberikan hidayah kepada Mbak Vira ini. Tanggapannya Mas Ridwan selaku suami dari Mbak Vira gimana setelah menyikapi awal sampai saat ini? Ya, tanggapan saya ya sejujurnya sudah lega sih Ustaz, karena kan sudah ada pengakuan mulai dari awal sampai akhir ketahuan gitu. Saya udah, ya saya legowo sih Ustaz. Ya seperti itu. Jadi apakah yang saya pertanyakan dari awal sebelum hipnotis sampai Mbak Vira selesai saya hipnotis, ini ada rekayasa Pak Ridwan? Tidak sama sekali Ustaz. Hak tidak ada rekayasa ya? Tidak ada. Apa yang saya pertanyakan kepada Mbak Vira dan kepada Pak Ridwan itu ada yang kita buat-buat? Tidak ada Ustaz. Termasuk Pak Ridwan sakit 5 bulan itu yang benar adalah dari dada sampai perut. Ya. Dan yang sakit alat kelaminnya itu 2 minggu setelah kita tangani. Apakah itu ada kita yang membuat-buat? Apa ada rekayasa di antara kita Pak Ridwan? Tidak ada Ustaz. Itu berarti benar. hak ya. Hak benar Ustaz. Yang saya pertanyakan hak sesuai dengan fakta yang Pak Ridwan rasakan atau alami ya. Iya, saya alami Ustaz. Oke. Jadi harapannya ke depan apa ini Pak Ridwan selaku suami dari Mbak Maya dan Mbak Vira? Karena begini Pak Ridwan, banyak netizen ini menyalahkan Pak Ridwan juga. Kenapa? Pak Ridwan menjadi seorang suami seolah-olah tidak adil. Kenapa yang diprioritaskan Mbak Vira? Kenapa Mbak Maya tidak selalu dianggap? Bahkan yang terakhir kali ketika Mbak Maya itu ingin pergi dan tidak akan mengganggu kehidupan antara Pak Ridwan dengan Mbak Vira itu, tidak Pak Ridwan kejar. Sebenarnya apa tanggapannya
Pak Ridwan kepada netizen? Ya sebelumnya sih kayak saya pinginnya tuh Di belakang layar apa gimana itu? pengen mengejar sih Ustadz, karena udah si Maya kan orangnya udah berubah, nggak kayak yang seperti yang saya awal kenal gitu loh Ustadz. Oke. Seperti Cukup dulu Pak Ridwan ya. Jadi ini mungkin nanti akan menjadi suatu kejutan kepada para netizen ini. Karena saya melihat ini di dalam matanya Pak Ridwan ada menyimpan atau menyembunyikan sesuatu. Mungkin ada yang disembunyikan Pak Ridwan bersama Mbak Maya. Kenapa Pak Ridwan ini lebih memprioritaskan Mbak Fira, lebih menyayangi Mbak Fira, kok tidak kepada Mbak Maya, sedangkan sama-sama istri ini? ya. Itu akan menjadi suatu kejutan nanti kepada para netizen semuanya itu. Oke, jadi saya mengambil kesimpulan begini, sahabat-sahabat. Kita sudah membuktikan di depan Pak Ridwan dan Mbak Fira. Terus juga ada banyak santri-santri juga. Tidak ada orang itu yang sempurna. Al-insanu makhlul khoto'i wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Mungkin Mbak Fira dengan perjalanan waktu hijrahnya, walaupun banyak yang mengklaim, walaupun banyak yang menyalahkan Mbak Fira, jangan pernah putus asa, jangan pernah frustasi. Untuk menjadi orang yang baik itu tidak gampang. Kenapa? Kalau bahasanya orang Jawa itu kawitane, asal muasalnya Mbak Fira datang di dalam rumah tangganya Pak Ridwan, otomatis pasti salah. Menjadi istri kedua, istri mudanya, orang ketiganya. Di matanya siapapun termasuk netizen, ini adalah salah. Walaupun awalnya salah, bukan berarti di tengah perjalanan sampai akhirnya tetap menjadi orang salah. Contohnya Mbak Fira. Banyak orang yang masih belum percaya dengan taubatnya Mbak Fira. Ini ada suatu kisah dari zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika di zamannya Rasulullah ini ada seorang laki-laki. Itu kerjaannya ketika ada seorang perempuan yang meninggal masih perawan, ketika sudah dikuburkan, si laki-laki ini selalu menggali kuburnya dan menyetubui setiap mayat perempuan yang masih perawan. Itu selama hidupnya, itu adalah Mbak Fira. Nah, suatu ketika ada seorang perempuan yang solehah, ahli agama, tidak pernah meninggalkan perintah-perintahnya Allah. Ini meninggal. Seperti biasanya si laki-laki ini melancarkan kegiatan atau aksinya. Ketika si mayat perempuan yang dari orang agamanya kuat ini menjalankan perintah Allah yang dikuburkan, malamnya mendatangi makamnya dan digali. Setelah digali, ditidurin di sini pada mayat. Dengan izin Allah, dengan mukjizat Allah, si mayat itu terbangun. Mayat perempuan. Hak ini adalah kisahnya dari zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Dan si mayat perempuan ini berkata, sesungguhnya kamu sudah membuat malu saya di hadapannya Allah. Kamu harus bertanggung jawab. Laki-laki ini kabur, Pak Ridwan. Laki-laki ini kabur nih, Mbak Fira. Sehingga datanglah kepada Rasulullah SAW mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, iya. Apakah Allah Maha Pengampun? Ya, Allah Maha Pengampun. Apakah Allah Maha Penerima Taubat? Ya, Allah Maha Penerima Taubat. Seberapa banyak kamu membuat dosa, walaupun dosanya kamu seperti pasir di lautan, Allah lebih Maha Pengampun daripada itu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubatnya siapapun. Rasulullah bertanya nih kepada si laki-laki, emangnya kamu itu dosa apa? Mohon maaf Rasul, sesungguhnya saya seumur hidup itu ketika ada mayat perempuan yang masih rawan, saya setuju, saya setubui atau saya tidurin. Sesungguhnya, apa katanya Rasulullah? Kamu tidak
bisa mendapat pintu taubatnya Allah. Kelakuanmu sudah seperti binatang. Kamu tidak berhak mendapat ampunannya Allah. Lari lagi-lagi. Lari. Sampailah di padang pasir. Akhirnya malaikat Jibril turun. Menegur Rasulullah. Hai Muhammad. Apa kata Jibril? Sesungguhnya siapa yang lebih maha pengampun? Engkau atau Tuhan? Rasulullah sadar. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya Allah yang maha pengampun. Kejarlah orang itu. Orang itu ingin bertaubat melalui engkau, tetapi engkau tidak memberikan suatu jalan. Kejar. Akhirnya Rasulullah mengejar kepada si hamba ini. Didapati seorang laki-laki ini sudah tersungkur di padang pasir, sudah meninggal. Jibril turun. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosanya orang itu. Mbak Fira hanya mempunyai niat ingin menguasai harta suaminya sendiri dan ingin mematikan alat kelaminnya Mas Ridwan. Bagaimana kalau kita melihat suatu kisah yang berada atau yang dialami oleh laki-laki yang berdatang kepada Rasulullah? Jauh. Nomor 2, ada satu kisah seorang pembunuh ini Pak Ridwan. 98 membunuh orang, mendatangi seorang kiai. Wahai Pak Yai, saya ingin bertaubat karena saya sudah membunuh 98 orang itu. Apakah Allah akan mengampuni saya? Oh, kamu tidak bisa mendapat ampunan Allah. Dibunuhlah sama seorang pembunuh ini. 99. Berjalan lagi akhirnya. Berjalan, cari pondok pesantren kiai. Ketemu lagi sama kiai. Kiai, saya ingin bertobat sama Allah. Saya sudah menjadi pembunuh selama seumur hidup 99 kiai. Apakah saya bisa mendapat ampunannya Allah? Apakah saya bisa bertobat dengan Allah? Apa katanya seorang kiai itu? Kamu tidak berhak, dosamu terlalu banyak katanya itu. Dibunuh, 100 orang dibunuh itu. Akhirnya tidak putus asa seorang pembunuh ini berjalan untuk mencari jalan supaya bisa mengantarkan tobatnya. Akhirnya ketemu oleh salah satu seorang kiai. Pergilah ke pondok pesantren itu. Mintalah bimbingannya supaya kamu bisa mendapatkan rahmat dan rahimnya Allah itu. Akhirnya datanglah ke pondok pesantren. Diungkapkan seperti awal, saya seorang pembunuh, sudah membunuh 100 orang, termasuk 2 orang yang ngomong saya nggak bisa diterima tobatnya sama Allah. Apa kata kiai? Innallaha ghafurur rahim. Allah mempunyai pintu taubat yang sangat luar biasa, kecuali orang-orang yang munafik. Kalau kamu ingin bertaubatan nasuha, maka pergilah kepada orang kiai sufi, belajarlah di sana. Siap kiai. Senang ini pembunuh pada Mbak Fira. Ketika orang ini mendapatkan jalan, ketika berjalan itu meninggal di tengah perjalanan. Akhirnya bikin geger malaikat roket sama Atid ini. Turun malaikat Rokib Atid itu. Rokib Atid ini bertarung, berdebat. Katanya Rokib sama Atid, gak bisa, ini jelek. Go, katanya Atid ini gak bisa. Ini kan sudah berhijrah. Akhirnya turun malaikat Jibril. Wahai Rokib Atid, sesungguhnya kamu gak salah. Kamu hanya ditugaskan oleh Allah mencatat amal baik, amal buruk. Tetapi yang mempunyai kasih sayang, mempunyai ampun adalah Allah Subhanahu wa taala. Wes, begini aja. Ambil jalur tengah katanya Allah. Hitung dari yang sudah dilewati sampai ke pondok pesantren yang belum dilewati. Itu jauh mana? Aku dihitung sama malaikat Rokib Atid. Nah, yang sudah dilewati sama yang dituju ini jauhan mana? Ternyata jauhan yang sudah dilewati lebih 1 jengkal aja. Lebihnya 1 jengkal yang sudah dilewati sama belum. Apa katanya Jibril itu? Allah sudah mengampuni fulan hambaku ini. Loh, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan memandang orang lain itu hina. Jangan memandang orang lain itu bejat. Jangan memandang orang lain itu banyak dosa, dan jangan mudah sekali untuk menyalahkan orang lain. Sesungguhnya Mbak Fira sudah mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Hak di depan suaminya Pak Ridwan. Kita membuktikan ketulusan taubatnya, hijrahnya Mbak Fira. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Fira
istiqomah di dalam menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang mari kita perbaiki dan dihati-hati lagi. Tidak ada orang itu yang tidak mempunyai masa lalu. Pepatah seperti ini. Tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu. Orang baik pasti mempunyai masa lalu yang kelam. Dan tidak ada orang yang rusak, yang bejat, yang tidak mempunyai masa depan. Artinya mungkin sekarang jadi pelacur, mungkin sekarang jadi pemabuk, mungkin sekarang menjadi peminum, sekarang menjadi pembunuh. Belum tentu nanti akhir hayatnya itu tetap seperti ini. Tetapi justru orang-orang seperti saya ini Pak Ridwan, karena sombong dengan ilmu, sombong dengan segala perbuatan amal ibadah, ini akan menjadikan sifat dia hasud ujub, yang akan menjadikan penentu adalah akhir hayat su'ul khotimah atau husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Mbak Fira, saya berpesan, jangan pernah bosan, jangan pernah frustasi, tetap menjadi orang yang baik. Walaupun awalnya Mbak Fira menjadi orang yang tidak baik, walaupun niat awalnya Mbak Fira sudah jahat, tetapi tidak ada yang mustahil. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hatinya manusia. Siapa yang berhak, siapa yang mampu, yang menang, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa menyalahkan orang lain, tetapi tidak bisa melihat kesalahannya diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang menjadi ujiannya di keluarganya Pak Ridwan ini bisa diambil ibrah, bisa diambil hikmah, agar kita semuanya diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah dajjal, dan mudah-mudahan bisa jadikan keluarga yang bisa menuju ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi bukti di depan saya. Tidak ada rekayasa, tidak ada kebohongan di antara Pak Ridwan, Mbak Fira, tobatnya. Dan selanjutnya sahabat, saya akan memberikan kejutan apa yang membuat Pak Ridwan ini mengesampingkan Mbak Maya. Ada apa sebenarnya dengan Mbak Maya ini? Saya akhiri, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.